wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang pengertian, wewenang, dan tugas lembaga hukum yang ada di Indonesia oleh Kholifuddin, yaitu Polri, Rizky, KPK, advokat yang akan dibacakan oleh Habibie, pengadilan yang akan dibacakan Fadli, dan saya sendiri akan membacakan tentang kejaksaan. Oke, saya Kholifuddin, saya akan menjelaskan tentang kepolisian. Dasar Hukum Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini mengaturkan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat memelihara keamanan dan dalam negara Indonesia. Oke, dan inilah akan menjelaskan pengertian kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah polisi nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelum organisasi ini bernama Badan Kepolisian Negara, Jabatan Kepolisian Negara, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itulah pengertian dari kepolisian. Oke. Dari tugas kepolisian: 1. Keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itulah dari tugas-tugas hukum kepolisian yang kami jelaskan. Saya Aditya Saputra ingin menjelaskan tentang tugas dari kejaksaan, dasar hukum kejaksaan, dan pengertian dari kejaksaan. Dasar hukum kejaksaan itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2004. Pengertian dari kejaksaan ialah Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan negara yang bertindak secara merdeka. Pengertian dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertindak secara merdeka dan juga yang berwenang dalam penuntutan dan juga kewenangan lainnya. Di antara kewenangan lainnya itu adalah penindakan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, dan juga kewenangan lainnya yang tercantum dalam undang-undang. Fungsi dari kejaksaan adalah menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga pengawasan terhadap pengedaran barang dan lainnya. Dan juga kejaksaan memiliki fungsi sebagai penuntut dalam tindak pidana korupsi. Saya Muhammad Fajri, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum dan tugas dan wewenang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terciptanya negara hukum Republik Indonesia. Dasar hukum kehakiman yaitu pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenalkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyajikan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenang hakim. Tugas dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim berwenang menentukan hukum dan
keadilan bagi setiap individu yang berperkara. Hakim harus memberi keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaian tidak memihak. Mungkin itu saja penjelasan tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Saya Habib Al-Farizi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, tugas dan wewenang advokat. Dasar hukum advokat. Persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Baik, saya menjelaskan tentang pengertian. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan saya jelaskan tentang tugas atau wewenang advokat, yaitu memberi kepentingan pada masyarakat dan kliennya. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan segala potensinya. Namun korupsi yang merajalela telah merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah KPK dibentuk. Kami adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Oke, saya Rizky Nurjaya. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum, pengertian, dan wewenang tugas dari KPK. Pengertian KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya adalah untuk mengatasi dan menanggulangi pemberantasan korupsi. Nah, lanjut dasar hukum KPK. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dari KPK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari KPK. Yang pertama, koordinasi dengan korupsi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, supervisi terhadap interaksi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, di sini akan melanjut wewenang dari KPK. Ini saya akan melanjutkan wewenang dari KPK. Yang pertama, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, mengordinasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Dan yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan intensi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang KPK. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.